Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Perkembangan COVID belum pernah bisa selesai, masih membahayakan. Ada banyak tokoh yang terkena COVID, tetapi mereka mempunyai pola yang berbeda. Semoga saudara tidak. Ada beberapa judul media yang bisa kita baca bersama-sama. Sesudah itu nanti kita baca yang satu secara mendalam. Misalkan ini yang sebelum tokoh ya. Liputan 6 update bagaimana pemerintah mengelola utang 6.000 triliun dan ledakan COVID-19 di Indonesia. Ini menunjukkan berita yang super membahayakan terhadap negara kita karena 6.000 triliun itu tidak mudah, tidak sedikit, tidak mudah untuk mencarikan solusi. Padahal penanganan COVID belum pernah selesai. Kemudian ada sebuah berita, Gubernur Khofifah positif COVID lagi. Bagaimana kondisinya terkini? Sebuah berita yang mungkin bagi kita, loh kok bisa ya? Kemarin pernah terkena atau ya terkena COVID-19, tetapi pada saat ini kemarin menjelang pelantikan Bupati Tuban terkena lagi. Kok bisa ya? Loh, apa fungsi dari vaksinasi selama ini yang sudah sekian juta? Rektor IPB University positif COVID-19 yang kedua kalinya. Ini pesan-pesannya. Wah, ini juga yang kedua. Mungkin rektor teman-teman juga mengalami juga yang sama, tapi ini yang kedua. Apakah belum divaksin? Ya, pasti sudah. Loh, bagaimana fungsi vaksinnya? Itu nanti kita carikan pemecahannya. Tom Cruise diduga positif COVID-19. Syuting Mission Impossible ditunda. Artis pun juga ditunda terkait dengan syutingnya. Pilih yang mana? Pasti menarik semuanya. Ayo kita ikuti. Kembali lagi ke Agus M. Fauzi Official, kita membahas salah satu dari 4 berita yang menarik tadi. Tentunya kita memilih yang Rektor IPB University positif COVID-19 yang kedua kalinya. Ini pesan-pesannya. Sebuah berita yang ada di tempo.co pada tanggal 26 atau 5 Juni. Bogor, Rektor Institut Pertanian Bogor University, Prof. Arif Satria, untuk kedua kalinya dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan swab tes PCR. Wah, ini karena tes swab maka terkena. Oh enggak, bukan begitu. Ya, ini adalah sebuah cara bagaimana mengatasi supaya tidak menyebar, sehingga kalau seseorang itu terkena maka ya pastikan dia menjaga diri, tidak kemana-mana, atau berdiam diri di rumah. Padahal sebelumnya bulan September 2020 dirinya dinyatakan positif COVID-19 meski telah disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebelum dan sesudah beraktivitas. Tidak cukup kelihatannya. Iya, betul, mohon doanya semoga beliau cepat sembuh, kata Kepala Biro Hukum, Promosi dan Humas IPB Yatri Indah Kusumastuti saat dihubungi wartawan. Jadi sudah dibenarkan, iya beliau memang COVID. Prof. Arif Satria, doakan saja semoga beliau sembuh. Semoga saja beliau sembuh karena pada waktu yang pertama kemarin beliau bisa mengatasinya. Sementara itu Rektor IPB University, Profesor Arif Satria, dalam keterangan tertulisnya hari ini mengungkapkan meskipun sudah memenuhi semuanya, ternyata penularan bisa datang dari mana saja. Jadi ini perlu kehati-hatian untuk kalian semuanya
kalau mengatasi pandemi COVID itu tidak mudah. Sudah menjaga terkait dengan protokol kesehatan tetap masih kena. Seperti yang terjadi pada saya, ternyata berdasarkan hasil PCR, saya terkonfirmasi kembali positif COVID-19. Jadi, beliau dengan sadar menyatakan, iya, terkena lagi. Dirinya memaparkan rutin melakukan swab test antigen maupun PCR sebelum melakukan aktivitas yang memang tidak bisa ditunda. Namun, beberapa hari terakhir dirinya terlacak telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19. Ini sepertinya hasil tracing yang menunjukkan bahwa ada yang terkena, kemudian di PCR, dan terkena, subhanallah. Dalam 6 hari ini saya telah melakukan 4 kali swab dan terakhir kemarin siang, Kamis 24 Juni, dengan hasil tes swab antigen non-reaktif atau negatif. Akan tapi karena dirinya melakukan kontak dengan anggota keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19, maka saya harus mengikuti prosedur tracing kontak yang atas masukan klinik IPB dilakukan dengan PCR agar lebih akurat. Dari hasil swab PCR dinyatakan positif COVID-19. Jadi harus tidak cukup satu model tes ya. Untuk itu, Rektor IPB meminta kepada orang yang semasa kontak erat dengannya dalam kurun waktu 5 hari terakhir untuk memeriksakan diri. Situasi yang tidak diinginkan, ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada berpesan untuk di lingkungan kampus IPB agar agenda kerja yang sudah direncanakan tetap berjalan dengan baik. Apabila tidak bisa melalui online, untuk dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi, meskipun sudah mengejala begitu di kampus IPB, boleh saja, tetapi hal yang tidak mungkin dilakukan secara online. Kalau bisa online, ya online saja. Sekali lagi, itu adalah upaya untuk tidak terkena COVID. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah Prof. Arif Satria, berbeda dengan suasana Bu Khofifah, yang terkenal juga untuk yang kedua kalinya pada waktu akan pelantikan Bupati Tuban, sehingga pada waktu proses pelantikannya tidak datang secara langsung tetapi dilakukan secara daring. Begitu juga Tom Cruise. Tom Cruise itu terkena efeknya, maka proses produksi film selanjutnya di pending atau di cancel. Itulah berbagai cerita tentang terkena COVID-19. Bagaimana dengan kalian semuanya? Semoga saja kalian tidak terkena COVID karena tidak enak. Meskipun orang mengatakan terkena COVID itu ya seperti batuk-batuk saja, panas dingin, tetapi tahu-tahu kemudian mematikan, itu yang tidak enak. Saudara, pecinta masa depan negeri, memang virus COVID ada di mana-mana, apa adanya, dan menjadi ancaman bagi kehidupan kita. Kalau kalian meremehkan, berpotensi untuk terkena. Kalian yang tidak meremehkan, tetap berpotensi. Terbukti, Prof. Arif Satria, Rektor IPB, dan Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, sudah 2 kali terkena. Sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terkena? Ini fakta bahwa yang sudah melakukan vaksinasi terkena. Maka caranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Arif Satria tadi, yaitu menjaga protokol kesehatan secara ketat. Itu yang lebih penting. Meskipun ya kita tidak mengendaki, tetapi yang namanya virus mereka tidak pandang bulu. Sekali lagi, Prof. Arif Satria, Bu Khofifah juga sudah menjalankan protokol kesehatan. Tidak cukup pada dirinya, tapi juga menyampaikan kepada banyak orang. Silahkan menjaga protokol kesehatan. Tetapi selanjutnya apa yang terjadi? Bahwa ya masih saja mereka, maksudnya beliau berdua, bahkan Tom Cruise ketiga, itu terkena lagi. Itu yang menjadi masalah kita. Maksudnya tidak cukup negara yang mempunyai kewajiban untuk memikirkan, tetapi bagaimana kita mengatasinya. Bentar lagi menjelang liburan lagi.
yaitu Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Bagi di beberapa tempat menjadi hal yang menarik, contoh di Madura. Di Madura itu tradisi toron, nah toron itu ya mudik lah ala Madura, yaitu mudik ke kampung halaman pada waktu Idul Adha, itu lebih besar dibandingkan dengan Idul Fitri. Kemarin kita melihat bagaimana instruksi dari pemerintah provinsi. Begitu juga hari ini juga ada instruksi dari pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk tidak turun atau toron ke Madura. Ini semua digunakan untuk bagaimana mereka terjaga dari ancaman pandemi COVID-19. Apa hubungannya dengan terkena ini tadi? Karena, kata Prof. Arif Satria, begitu juga pengalaman Bu Khofifah, meskipun pertama sudah pernah terkena COVID, tetapi setiap orang masih punya peluang untuk terkena COVID. COVID India, COVID Afrika, itu luar biasa untuk menjadi ancaman bagi kita bersama. Apalagi kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan, kemungkinan akan terkena. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi tradisi di berbagai tempat, taruhlah contoh di Madura, kita tidak menginginkan ada penyebaran lagi karena ya ini sudah menjadi ancaman. Bagaimana caranya supaya kita tidak terkena COVID? Ya, menjaga protokol kesehatan. Meskipun kita sudah menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Oh, ini kok nggak pakai masker? Ya karena di ruangan sendiri, nggak apa-apa. Tetapi kalau di publik harus pakai masker. Dan menjaga jarak itu penting untuk bagaimana kita terhindar dari COVID. Karena pada saat ini kita berjarak 5 meter saja berpotensi untuk terkena lagi. Yang kedua, meskipun kalian sudah pernah mendapatkan vaksin, tidak ada jaminan bahwa aman dari ancaman pandemi COVID. Prof. Satria, begitu juga Bu Khofifah, sudah melakukan vaksinasi. Tapi buktinya beliau terkena lagi. Tidak kita pahami. Seakan-akan kalau sudah mendapatkan vaksin maka aman. Tidak ada jaminan keamanan kecuali kalian sendiri yang menjaganya dengan cara protokol kesehatan itu tadi. Kemudian sebetulnya kita juga berharap sih sebaliknya dari perintah-perintah semuanya. Bagaimana kita memahamkan terhadap semua masyarakat termasuk kalian, yaitu bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu dengan cara yang humanis, maksudnya melibatkan semuanya sehingga tidak cukup ini dipahami sebuah perintah. Bagaimana kita sadar bahwa pandemi COVID itu adalah sebuah ancaman bagi kita bersama. Sebagian kita sadar, mungkin yang melihat ini sadar, tetapi kan masih banyak yang tidak melihat video ini, yang tidak sadar bahwa pandemi COVID itu bukan sebuah ancaman. Kalau kalian melihat di desa, di pegunungan, atau di pinggiran, bahkan di kota pun juga terjadi. Mereka sekarang sudah tidak peduli terhadap masker, atau cuci tangan, ataupun jaga jarak. Taruhlah di tempat ibadah, mereka sudah mulai abai. Itu yang menjadi ancaman bagi kita bersama. Dahulu pada waktu awal-awal pandemi COVID, memang semuanya konsisten untuk menjaga dari ancaman pandemi ini. Maksudnya dari COVID ini. Tapi sekarang sudah abai. Inilah sebetulnya bagaimana pemerintah atau semua pengambil kebijakan itu menjadikan ini bukan sesuatu yang menakutkan, menjadikan sesuatu yang menjadikan COVID ini adalah menjadi kesadaran. Karena sementara ini kan memang kebijakan-kebijakan yang dihadirkan pemerintah adalah mungkin tidak langsung bisa dipahami oleh masyarakat secara luas, ataupun mungkin juga masyarakat juga bingung, loh ini di daerah ini boleh, di daerah ini tidak boleh. Ataupun kebijakan
PPKM mikro, PPKM apalagi, itu selanjutnya dipahami yang berbeda ketika orang melihat cukup di sebuah media. Nah, sekarang sebetulnya bagaimana pemerintah mengajak ke seluruh masyarakat, para elit-elit dari kelompok masyarakat itu untuk diajak ngobrol. Dan selanjutnya bagaimana kita bisa berdamai dengan COVID ini. Maksudnya, ya kita akui bahwa COVID itu ada, bahwa COVID itu menjadi ancaman bahkan sampai mematikan. Tapi bagaimana itu tidak menjadi hal yang momok, atau maksudnya kita seakan-akan dibuat takut sehingga imun kita lemah, tapi malahan kita sudah selalu antisipasi dengan protokol kesehatan sehingga imun kita itu kuat. Karena informasinya bahwa seseorang kalau imunnya kuat, maka aman dari pandemi COVID itu. Tetapi sebaliknya, kalau imunnya tidak kuat, itu membahayakan terhadap COVID itu. Nah, sekarang adalah ketika ada regulasi-regulasi yang sifatnya ancaman, yang sifatnya masyarakat itu tidak bisa menerima, maka bisa-bisa hal itu menjadikan imun kita menjadi lemah. Ini sebuah usulan ya. Semoga aja bisa diambil oleh para pembuat kebijakan sehingga masyarakat itu welcome terhadap keberadaan aturan tersebut. COVID yang faktanya ada menjadi ancaman dan mematikan, selanjutnya tidak dijadikan hantu, tetapi dijadikan sebagai itu adalah musuh, tetapi kita tidak boleh melawan secara kasar, tapi kita berteman. Tapi bagaimana kita menjadi berteman itu, mereka tidak mendekati kita, dan selanjutnya kita tetap bekerja seperti apa adanya. Ada fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifestnya itu berjalan dengan baik karena digunakan untuk bagaimana COVID ini tidak menjalar sehingga berjalan dengan baik. Tetapi yang fungsi anggaran untuk fungsi manifest tadi kemudian juga dimanfaatkan fungsi laten. Ada sesuatu dengan pemanfaatan anggaran untuk kepentingan tertentu. Nah, ini membahayakan kalau ini terjadi. Jangan sampai terjadi lagi Menteri Sosial Juliari Batubara terulang lagi di tempat yang lain, bahwa fungsi manifestnya menurunkan anggaran untuk mengendalikan COVID terjadi, tapi fungsi latennya digunakan untuk korupsi. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.